Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sulit dicerna akal sehat. Percakapan dengan roh hantu. Ada orang yang kerap merasa bingung tentang hantu, dan untuk pertama kalinya membuat mereka memiliki konsep dasar tentang dunia hantu. Dan konten video hari ini terkait dengan konsep pengalaman menjelang ajal atau mati suri dan dunia setelah kematian yang sebelumnya pernah dibahas Mata Ketiga. Sebagai catatan, konten ini bukan sains populer, novel atau film, tetapi pengalaman pribadi orang biasa. Cocok untuk orang-orang yang beriman dan percaya bahwa roh hantu itu ada di dunia ini. Mengapa ada orang yang bisa melihat hantu? Apa sebenarnya hantu itu? Dan apa itu kelumpuhan tidur atau sleep paralysis dalam istilah medis? Beberapa orang menafsirkan kelumpuhan tidur sebagai fenomena supernatural. Mereka percaya bahwa orang tersebut dilahirkan pada waktu yang buruk dan memiliki energi yin yang kuat, serta dihantui oleh roh jahat. Kelumpuhan tidur paling sering terjadi pada orang yang menderita narkolepsi atau gangguan tidur, namun kondisi ini dapat menyerang siapa saja. Ketika serangan terjadi, penderita tidak mampu berbicara atau bergerak saat tidur atau setelah bangun. Ini biasanya berlangsung 1 atau 2 menit dan sering menakutkan. Perawatan utamanya adalah perbaikan kebiasaan tidur, pola tidur sehat yang meliputi tidur pada waktu yang sama setiap malam, memastikan lingkungan tidur nyaman, bebas dari gangguan, dan menghindari kafein sebelum tidur. Terkait cerita ini berawal dari seorang warga Jepang bernama Mizusawa, usia 40 tahun. Mizusawa pernah sekali melihat hantu dalam hidupnya. Kemudian ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada hantu tersebut. Melalui isi dialognya, kita bisa mendapatkan gambaran kasar seperti apa dunia setelah kematian. Cerita ini sangat inspiratif dan rasional. Peristiwa ini terjadi lebih dari 20 tahun silam atau sekitar tahun 2000. Saat itu Mizusawa berusia 20 tahun dan bekerja di sebuah pusat hiburan di prefektur Nagano, Jepang. Pekerjaan di pusat hiburan ini terbagi shift pagi dan shift malam. Mizusawa bekerja pada shift malam. Jam kerjanya dari pukul 16.30 sore hingga 12.30 malam. Setelah pulang kerja seperti biasa, dia akan melewati sebuah minimarket atau semacam Indomaret dalam perjalanan pulang untuk membeli sesuatu. Seiring waktu, dia pun menjadi akrab dengan pemilik toko. Mereka berdua sesekali mengobrol di tengah larut malam. Tidak ada siapapun selain hanya mereka berdua. Suatu malam dia berkata kepada pemilik toko bahwa tidak ada gunanya dia pulang sekarang. Tidak ada acara TV dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana kalau kamu bekerja di tokoku? Sekitar 2 atau 3 jam lagi baru pulang, tanya pemilik toko. Mizusawa pun mengiyakan, setuju. Jadi waktu kerjanya pun bertambah 2 jam di toko itu setelah pulang kerja dari pusat hiburan pada pukul 12.30 malam. Kemudian baru pulang sekitar pukul 3 atau 4 pagi. Mizusawa lumayan miskin pada saat itu. Bahkan tidak punya telepon genggam yang saat itu dikuasai merek Nokia. Mizusawa menuturkan bahwa pada tahun 2000 saat itu, tidak semua anak muda di Jepang memiliki telepon genggam. Apalagi banyak anak muda sepertinya yang tinggal di daerah terpencil. Suatu malam, dan seperti biasa, Mizusawa pergi ke toko untuk bekerja ekstra selama 2 jam, dan baru sampai di rumah sekitar pukul 3 atau 4 pagi. Setibanya di rumah, Mizusawa pun makan dulu seperti biasa sambil bermain game. Dan tanpa terasa hari pun sudah pagi. Dia pun segera tidur
Kalau tidak, dia akan terlambat masuk kerja keesokannya. Tak lama setelah tertidur, dia merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat saat itu baru pukul 7.40 pagi, baru 1 jam lebih terlelap. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa sangat panas, jadi dia pun mengukur suhu tubuhnya. Termometernya berada tidak jauh dari tempat tidur. Saat ingin mengambilnya, ternyata dia tidak bisa bergerak. Saat itu, Mizusawa tidak merasa seperti sedang mengalami gejala kelumpuhan tidur. Tetapi dia merasa tidak bertenaga untuk mengendalikan tubuhnya. Karena Mizusawa tinggal sendirian, dia pun berpikir celakalah dia kalau tak seorang pun yang tahu dengan kondisinya. Di samping tempat tidurnya saat itu, ada ekstensi telepon. Dia pun menghubungi pacarnya, mengatakan dia merasa sangat tidak nyaman saat itu dan memintanya untuk datang. Mizusawa pun merasa lega setelah menghubungi pacarnya. Setelah itu, dia bermaksud tidur lagi sebentar. Namun ketika akan tidur, Mizusawa tiba-tiba melihat 2 sosok orang tua tak dikenalnya berdiri di ujung tempat tidurnya. Pria tua di sebelah kiri menundukkan kepalanya, tetapi bisa melihat wajahnya. Tidak tahu apa maksudnya dengan menundukkan kepala. Ketika dia melihat pria tua di sebelah kanan, kakek itu juga melihatnya, dan keduanya terkejut setelah saling memandang. Pria tua itu kemudian berkata, "Apa kamu bisa melihat saya?" Menurut penuturan Mizusawa, saat itu dia memang agak takut, tetapi lebih merasa penasaran karena dia tahu bahwa itu mungkin hanyalah mimpi. Dia tidak berpikir benar-benar ada 2 sosok orang asing yang berdiri di ujung ranjang di rumahnya. Karena ini adalah kali pertamanya dia melihat hal-hal seperti itu, apalagi hantu itu berbicara dengannya. Jadi Mizusawa memberanikan diri berkomunikasi dengannya. Mizusawa bertanya kepadanya, "Bagaimana kalian bisa masuk dan untuk apa kalian ke rumahku?" Orang tua di sebelah kanan berkata sambil menunjuk pria tua di sebelah kiri, "Dia ingin datang menyapamu, jadi aku membawanya ke sini." Tapi Mizusawa tidak kenal lelaki tua di sebelah kiri. Kamar tempat Mizusawa tidur berada di lantai 2, jadi tidak mungkin rasanya mereka masuk melalui jendela. Mizusawa bertanya lagi, "Jendela rumah saya sangat tinggi. Anda yakin masuk dari sini? Jangan-jangan kalian berdua adalah hantu?" Kemudian lelaki tua di sebelah kanan berkata, "Ya, sejak kecil Mizusawa memang tertarik pada hantu, tapi belum pernah melihatnya. Jadi seiring bertambahnya usia, dia pun perlahan-lahan merasa bahwa itu mungkin tidaklah nyata. Tapi kali ini untuk kali pertamanya, Mizusawa melihat hantu. Dia tiba-tiba merasa harus menggunakan kesempatan ini untuk mengajukan pertanyaan. Jadi dia pun bertanya kepada orang tua di sebelah kanan, "Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Saya akan berusaha menjawab dalam lingkup yang bisa saya jawab," katanya. Nada suara lelaki tua sama dengan orang normal, tetapi cara berbicaranya terdengar agak kasar. "Orang seperti apa sebenarnya yang akan menjadi hantu setelah mati?" tanya Mizusawa. Orang tua itu mengatakan bahwa mereka yang tidak dapat menerima fakta kematiannya dan mereka yang tidak ke alam itu akan menjadi hantu. "Apa yang akan terjadi jika tidak ke alam sana?" tanya Mizusawa. Orang tua itu mengatakan bahwa mereka yang tidak ke sana tidak akan bisa bereinkarnasi atau terlahir kembali. Jadi, akan ada utusan khusus yang datang untuk membawanya pergi. Mizusawa kemudian bertanya lagi, "Apakah pemakaman ada maknanya?" Orang tua itu mengatakan bahwa tujuan dari pemakaman itu adalah untuk memberitahu Anda bahwa Anda sudah mati.
Upacara pemakaman hanya untuk disaksikan si mati dan menerima fakta kematiannya. Jika upacara pemakaman tidak dilakukan, orang yang mati itu mungkin tidak tahu bahwa dia sudah mati. Kematian mungkin merupakan sesuatu yang sulit dipahami. Meskipun kita sudah mati, mungkin pada awalnya kita tidak tahu sama sekali, tidak bisa merasakannya sepenuhnya, sama seperti saat bangun tidur seperti biasa dan hidup normal. Tetapi mungkin tidak dapat berkomunikasi lagi dengan orang-orang di sekitar. Perlahan-lahan Anda akan menyadari sekilas tampak agak aneh, namun pada akhirnya Anda akan tahu bahwa ternyata Anda sudah mati. Kematian dalam sesaat itu mungkin tidak terlalu berkesan. Ada juga orang yang hingga terakhirnya juga tidak tahu bahwa dia ternyata sudah mati. Kata orang tua itu, "Untuk apa seseorang ke sana setelah kematiannya?" Orang tua itu menuturkan bahwa sama seperti dia mulai mengumpulkan prestasi untuk reinkarnasi, seperti halnya mengumpulkan pengalaman kerja di dunia. Termasuk apa saja prestasi itu? Misalnya seperti saya yang datang untuk menjemput seseorang, atau ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Intinya, segala sesuatu yang perlu dipelajari, kata si orang tua. Dari sudut pandang ini, berarti tidak bisa langsung reinkarnasi setelah kematian, harus bekerja beberapa waktu dulu, dan mengumpulkan beberapa pengalaman baru bisa reinkarnasi. Lantas, apakah sudah bisa reinkarnasi jika sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup? Tidak bisa, harus antri dulu. Tentu saja, dalam prosesnya, ada orang yang mungkin melepaskan kelahirannya kembali. Kata si orang tua, "Orang seperti apa yang akan melepaskan kelahirannya kembali?" Orang-orang yang kalian sebut dewa, dewa-dewa yang kalian puja itu adalah manusia-manusia biasa yang hidup di masa lalu. Mereka melepaskan kesempatan untuk reinkarnasi dalam proses kelahiran kembali dan menjadi dewa. Di sini terkesan bahwa dewa itu juga roh halus. Namun orang tua itu tidak menjelaskan secara detail di sini. Yang satu tidak mau ke alamnya setelah mati untuk reinkarnasi, dan satunya lagi adalah melepaskan terlahir kembali setelah ke sana untuk proses kelahiran kembali. Lalu apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak ke alamnya? Orang tua itu mengatakan bahwa orang-orang mungkin juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka gentayangan kemana-mana hingga akhirnya perlahan-lahan akan sirna. Mereka yang tidak ke alam mereka yang seharusnya pada akhirnya akan menjadi roh. Roh yang kamu maksud itu memang adalah roh hantu yang sangat malang. Pada dasarnya, mereka adalah beberapa roh hantu yang tidak dapat menerima fakta akan kematian mereka, atau mereka tahu bahwa mereka sudah mati, tetapi memutuskan untuk tetap tinggal di dunia manusia. Kata orang tua itu, ada beberapa roh hantu akan berkumpul di dekat terowongan atau danau. Sebagian besar lokasi alam gaib di Jepang terkonsentrasi di terowongan atau pinggir danau. Di tempat-tempat itu, akan ada orang yang mendengar suara di malam hari, seolah-olah seseorang sedang berbicara. Bagaimana bisa ada yang tahu bahwa dia sudah mati dan memutuskan untuk tetap tinggal di dunia fana, tidak mau ke alamnya seharusnya? Tanya Mizusawa. Pria tua itu mengatakan bahwa meskipun pada roh hantu yang tahu bahwa dia sudah mati, namun dia masih tidak mau meninggalkan keluarganya. Jadi mereka akan memutuskan untuk tetap menjaga keluarga dan orang-orang terdekat mereka, yaitu hanya sekedar melihat keluarganya. Seiring waktu, mereka perlahan-lahan akan melupakan keberadaan mereka. Ketika suatu hari kerabat yang dikenalnya telah meninggal, tidak ada seorang pun di dunia yang mengenalnya lagi, dan tidak ada lagi orang yang dia kenal. Dia baru akan menyadari kenapa dia masih di sini. Tetapi pada saat demikian sudah terlambat. Tidak ada kesempatan lagi untuk ke alamnya. Pada detik-detik salah satu keluarganya meninggal, akan ada orang lain yang datang untuk menjemput keluarga mereka. Jika keluarganya sudah berada di alamnya,
maka dia tidak akan bisa lagi bertemu keluarganya. Lalu apa yang akan terjadi pada hantu-hantu yang tidak bisa lagi kembali ke alamnya? Orang tua itu mengatakan, roh-roh ini akan gentayangan kemana-mana, kemudian lambat laun melupakan keberadaan mereka dan secara bertahap menjadi setitik kecil. Akankah titik-titik kecil ini menjadi bola hantu atau bola cahaya kecil yang mengambang dan bersinar? Tidak tahu, kata si orang tua. Bola hantu adalah semacam penjelasan tentang keberadaan roh di Jepang. Di masa lalu, kerap akan muncul titik kecil berbentuk lingkaran di album foto. Ada yang akan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah roh dan sering kali muncul di pinggir sungai. Mengapa mereka berkumpul di tempat-tempat seperti itu, terowongan tepi sungai atau danau? Karena suara dari dalam perut ibu, kata si orang tua. Di dalam terowongan itu gelap dan sempit, persis seperti lingkungan di dalam perut ibu. Ada air dalam perut ibu, jadi di tepi sungai pada malam hari, si hantu akan merasa seperti di dalam perut ibu dan mereka akan berkumpul di tempat itu. Jadi, beberapa hantu gentayangan berkumpul di terowongan dan di tepi danau itu semua adalah roh hantu yang memutuskan untuk tidak pergi. Mereka memutuskan untuk tidak pergi mungkin karena keluarganya. Ketika keluarganya sudah tidak ada, mereka akan berkumpul di tempat ini, hingga akhirnya kemudian perlahan-lahan menghilang ketika mendengar suara di dalam perut ibu. Karena itulah dikatakan, mereka adalah beberapa roh hantu yang sangat malang. Apakah orang lain juga bisa melihat kalian berdua? Tanya Mizusawa. Dalam keadaan normal, tidak bisa, kata orang tua itu. Lalu siapa yang bisa melihat kalian? Apakah orang-orang psikis dengan media spiritual itu bisa melihatnya? Orang tua itu mengatakan, sama sekali tidak ada media spiritual. Media spiritual atau psikis itu tidak ada sama sekali. Siapa yang dapat melihat ditentukan oleh roh hantu bersangkutan. Jika saya bermaksud membiarkan Anda melihat saya, kamu akan melihatnya jika saya berjalan maju satu langkah. Lalu mengapa saya bisa melihat kalian? Saya sendiri juga tidak tahu hal ini. Saya tidak sengaja berjalan maju satu langkah. Karena itulah, pria tua itu terkejut ketika dia mendapati Mizusawa bisa melihatnya seperti di awal video. Apakah itu kelumpuhan tidur? Tanya Mizusawa. Ketika kami ingin berbicara dengan orang lain dan membiarkannya dapat mendengarnya, kami akan membuat kelumpuhan tidur padanya. Kalau tidak, semua orang akan menjadi takut dan tidak bisa berdialog lagi denganmu. Oh, ternyata begitu ya. Memang, jika ada hantu dengan wujud di penuh darah, siapapun akan takut melihatnya, bukan? Ada beberapa wanita tua bahkan akan mengenakan pakaian semasa remaja mereka. Juga ada yang berpakaian kerja seperti kami ini. Pria tua itu mengenakan pakaian boiler suit pada saat itu. Itulah tulisan tangan yang ditulis pada saat itu. Dan seperti ini jugalah pada 20 tahun yang lalu itu. Mizusawa khawatir isinya lambat laun akan hilang dari ingatannya. Atau ingatannya akan berubah. Jadi dia menulisnya dalam bentuk memoir. Namun sayangnya, hanya bagian dalam perut ibu yang tidak bisa diingatnya. Dia masih ingat kata-kata terakhir lelaki tua itu. Kami akan segera pergi. Apa kamu ingin pergi bersama kami? Tanya pria tua itu. Oh tidak, saya sudah menghubungi pacar saya dan dia akan segera datang. Saya akan menunggunya di sini, kata Mizusawa. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu, kata si orang tua. Sebelum pergi, orang tua itu menambahkan, kamu akan berumur panjang. Kemudian kedua lelaki itu pun tiba-tiba lenyap. Seiring sirnanya kedua lelaki tua itu, Mizusawa tiba-tiba mendengar seseorang membuka pintu lantai bawah rumahnya. Kemudian berjalan naik ke atas. Ternyata pacar Mizusawa.
Pada saat itu juga, Mizusawa merasa gejala lumpuh pada tubuhnya juga hilang sama sekali. Sebelumnya dia benar-benar merasa hampir mati. Siapa dua orang tua ini? Terutama pria tua di sebelah kiri, wajahnya terus menunduk, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang proses. Keesokan harinya, Mizusawa membaca koran di rumah setelah pulang kerja. Dia membaca koran lokal, dan adik perempuannya pun datang. Adiknya bekerja di rumah sakit setempat sebagai perawat. Sehari-hari tinggal di mes rumah sakit, hanya sesekali pulang ke rumah. Mizusawa tiba-tiba berdiri ketika melihat koran di tangan adiknya. Ia melihat sekilas sebuah foto pasien pria tua yang dirawat adiknya. Ketika Mizusawa melihat lebih dekat, foto itu ternyata adalah orang tua di atas yang berbicara dengannya. Isi koran di bagian kecil itu adalah berita duka cita di daerah setempat. Mizusawa menceritakan kepada adik perempuannya bahwa dia pernah bertemu dengannya kemarin dan dia memintaku untuk menyampaikan terima kasih padamu. Padahal orang tua ini tidak mengatakan sepatah kata pun semalam. Mizusawa merasa mungkin memang begitu maksud orang tua itu. Malam itu, lelaki tua itu muncul lagi dalam mimpinya. Kali ini benar-benar mimpi. Dia bermimpi, lelaki tua itu memandangnya sambil tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Ekspresi orang tua ini sepenuhnya tidak sama dari kemarin, terkesan seakan terbebas dari siksaan batin, dan perjalanan mimpinya pun berakhir sampai di sini. Cerita Mizusawa itu sendiri mungkin murni hanyalah mimpi atau halusinasi karena kelumpuhan tidur. Namun terkait apa sebenarnya yang terjadi tidaklah penting. Yang penting adalah penafsirannya tentang roh itu relatif rasional. Seseorang akan menjadi hantu setelah meninggal. Hanya saja pada awalnya kita mungkin tidak tahu dan tidak mengerti. Pada saat demikian, akan terjadi berbagai hal di sekitar kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita sebenarnya sudah mati, seperti upacara pemakaman misalnya. Jika suatu saat nanti Anda melihat upacara pemakaman Anda mungkin dapat memahami bahwa Anda sudah tiada. Dan ketika kita menyadari hal ini, seseorang akan menjemput kita. Pada saat demikian, kita harus membuat pilihan paling penting dalam hidup. Mau pergi bersamanya atau tidak, kesempatan ini hanya sekali. Jika pergi bersamanya, dan seperti cerita di atas, menjalani proses reinkarnasi. Sebaliknya jika Anda memutuskan untuk tidak pergi ke alam seharusnya, Anda bisa terus melihat keluarga Anda. Tetapi jika Anda tidak mau ke alam sana, maka Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk ke alam sana lagi. Anda akan gentayangan sampai akhirnya lenyap tak berbekas. Karena itu, jika Anda mendengar suara-suara di pinggir danau atau di terowongan, tidak perlu merasa takut. Orang-orang atau roh halus itu bukan roh jahat. Mereka sebenarnya adalah roh gentayangan yang penuh cinta kasih. Hanya saja tidak ada lagi yang mengenal mereka. Karena itulah, mereka akan berkumpul di tempat-tempat seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah dapat melihat hantu ditentukan oleh hantu bersangkutan? Tentu saja, hantu juga tidak dapat muncul sekehendaknya di depan orang-orang. Jika tidak, ibu akan marah. Lalu, siapa ibu yang disebutkan ini? Jika kedua lelaki tua ini murni hanya datang untuk melihat adik perempuan Mizusawa, dan secara tidak sengaja menembus masuk ke kamar Mizusawa dan dilihat oleh Mizusawa, lalu, mengapa harus membawa pergi Mizusawa? Jika Mizusawa benar-benar pergi bersama mereka, maka perjalanan hidup pun tamat sudah. Namun setelah Mizusawa menolaknya, lelaki tua itu berkata, "Kamu akan panjang umur." Apa maksudnya? Mizusawa sendiri sebenarnya juga ingin tahu dia bisa hidup berapa lama lagi sebenarnya. Dari cerita ini,
mungkin bisa kita pahami satu hal, yaitu jangan pernah ikut pergi bersamanya jika ada yang datang dengan maksud membawamu pergi. Dan jika memang pergi bersamanya, usahakan untuk pergi ke alam sana. Karena jika enggan pergi dari dunia fana ini, akibatnya akan tragis. Ini adalah cerita yang tim kami kutip berdasarkan cerita Mizusawa, seorang warga biasa di Jepang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.